hari ini bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani dalam program terbaik di channel YouTube Sri Sumahardani, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan sore hari ini saya berada di salah satu tempat pariwisata di Bali yang luar biasa, yaitu Pantai Matahari Terbit dan Pasar Bali. Nah, sore hari ini saya akan membacakan buku yang luar biasa di segmen ke-44 ini. Nah, ini bukunya. Saya ganti kacamata dulu ya. Buku yang akan saya bacakan adalah Bekerja dengan Hati Nurani. Penulisnya adalah Ahmad Muwafiq Saleh. Tentu buku ini sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang sekarang atau saat ini masih bekerja dan meniti karir di perusahaan atau instansi tempat di mana untuk mencari nafkah. Saya akan bacakan. Buku ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita agar menjadi seorang pekerja yang benar-benar bekerja dengan hati nurani. Seperti apa? Saya akan bacakan. Sebelum mendengarkan apa yang saya bacakan, silahkan untuk mensubscribe channel YouTube saya, Sri Sumahardani, dan tentunya like, komen, dan share agar banyak orang lagi yang terinspirasi dengan buku-buku yang saya bacakan di program Paragraf Sang Penyihir ini. Sahabat-sahabat semuanya, buku ini diterbitkan di cetakan pertama di Agustus 2005. Sedangkan saya mendapatkannya pada bulan November, tanggal 9 bulan November tahun 2006, dan langsung ada tanda tangan dari penulisnya. Ya. Yang akan saya bacakan di buku ini adalah di paragraf yang mendekati paragraf terakhir, yaitu karakter sukses spiritual worker. Ya, pekerja hati nurani. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Kebetulan anginnya tidak begitu keras ya, jadi suara saya pasti akan terdengar lebih jelas. Saya akan mulai bacakan. Apabila Anda menginginkan sukses dalam pekerjaan dunia, sekaligus mengetuk pintu langit yang mengantarkan pada sukses di akhirat atau sukses tanpa batas, unlimited sukses, maka milikilah sifat-sifat terbaik yang Allah tanamkan pada diri-diri manusia secara universal. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa karakter sukses tokoh di seluruh dunia yang dikenal dengan karakter CEO, Chief Executive Officer, yaitu karakter orang-orang yang berhasil pada puncak karir kerja. Ini pula lah yang menjadi karakter para pekerja hati nurani, spiritual worker karakter. Karakter CEO dan sekaligus karakter spiritual worker tersebut antara lain. Kira-kira apa saja ya? Saya akan bacakan ya. Yang pertama, jujur, yaitu sikap menyampaikan apa adanya tanpa kepentingan untuk menambah dan mengurangi. Lurus hati, bersikap tidak curang, dan menjauhkan dari segala bentuk kebohongan. Kemudian yang kedua, berpandangan jauh ke depan. Ya, kemampuan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, serta mampu merencanakan masa depan. Ya, sikap suka berbuat menurut rencana sehari-hari. Seorang pekerja hati nurani berpandangan jauh ke depan, melampaui batas-batas materi duniawi. Tuh, yang kedua ya. Saya lanjutkan. Yang ketiga, bisa memberi inspirasi, mampu mendorong dan menjadi sumber motivasi bagi munculnya sebuah pemikiran baru pada pihak lain, mendorong orang lain untuk bekerja dan berkarya, bergabung atau terlibat dalam membuat seluruhnya menyenangkan. Hidupnya penuh semangat untuk menjadi yang teladan terbaik. Keempat, kompeten, memiliki kemampuan dan kecakapan diri yang unggul, serta memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan kemampuan dirinya, serta bertekad untuk menguasai dan bersedia untuk mengembangkan segala kemampuan yang dimilikinya. Wah, keren ya. Yang kelima nih, adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau mampu bertindak secara profesional, serta memperlakukan seseorang sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Kebalikan dari sikap ini adalah menempatkan seseorang tidak pada tempatnya. Salah satu prinsip dalam manajemen menyatakan right man on the right place. Yang keenam,
mendukung atau supporter. Sikap suka mendorong, memotivasi, dan membantu pencapaian ambisi dan pencapaian tujuan orang lain. Penuh itikat baik untuk membangun persahabatan demi kesuksesan bersama. Memiliki semangat tinggi dan mempromosikan kebahagiaan pada orang lain. Wah, keren sekali ya. Yang ketujuh, berpandangan luas. Kemampuan seseorang dalam berpikir, melihat, dan menilai sesuatu secara menyeluruh, komprehensif, utuh, integral dengan mempertimbangkan segala aspek dari berbagai sudut pandang, baik buruk, benar, salah, manfaat dan mudarat, halal, haram, dan sebagainya. Kedelapan, cerdas. Ya, mampu berpikir dan bersikap strategis, penuh kejelian, visioner, dan memiliki semangat yang tinggi dalam mewujudkan tujuan dan kesuksesan dirinya. Bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan, mampu menilai dengan benar, cepat, dan tuntas, serta mampu menghubungkan berbagai peristiwa dan informasi yang ada. Wah, 9, terus terang. Sikap terbuka dalam mengungkapkan pikiran dan emosi dan tidak ragu-ragu dalam mengungkapkan sikapnya yang dia yakini benar walau terasa pahit. Menjauhkan sikap suka menggerutu dan menilai secara sembunyi-sembunyi. Menjauhkan klik-klik dalam bekerja sama dengan orang lain. Seorang pekerja hati nurani berketetapan hati untuk menegakkan kebenaran dan menjauhkan dari prasangka jelek atau sudon pada orang lain serta mengungkapkan kebenaran dengan segala sikap yang bijaksana penuh dengan keberanian. 10. Berani, yang sifat tidak takut terhadap resiko, berani bertanggung jawab dan bersedia menerima resiko. Sadar tidak ada satupun di dunia ini yang tidak mengandung resiko. Pekerjaan adalah sebuah resiko dan dalam setiap pengambilan keputusan pasti mengandung resiko. Ke-11, bisa diandalkan. Sikap kepercayaan yang dibangun oleh seseorang atas orang lain dalam bekerja secara cepat, tepat, dan efektif dengan hasil memuaskan. Sikap ini lahir karena konsistensi dalam diri saat mengapresiasikan kerja serta kesetiaannya dalam mengabdikan diri yang kadang melebihi segala alasan. Lanjut ke-12, bisa bekerja sama. Nah, ini ya penting sekali ya. Team worker katanya ya. Melakukan pekerjaan dalam kebersamaan dengan orang lain secara sinergis, saling membantu dan menghormati dengan penuh kesadaran dan semangat sukses bersama. 13. Kreatif. Selalu bergerak dulu sebelum orang lain bergerak dan dalam sepak terjangnya memiliki variasi yang tidak membosankan. Selalu memunculkan hal-hal baru walau dengan sedikit memberi sentuhan atas yang lama ya. Yang ke-14, peduli pada orang lain, care ya, atau attention, yaitu sikap perhatian pada orang lain dan memperlakukan mereka dengan rasa segan, kehormatan, dan penghargaan. Sikap ini terwujud dalam bentuk suka membantu orang lain. 15. Tegas. Sikap seseorang yang dibangun atas dasar keyakinan dan prinsip hidup yang kuat, jarang ragu-ragu dalam bersikap dan tidak mudah goyah oleh godaan yang menghadang. Tegas ya. Kadang-kadang sifat ini yang sulit sekali dimiliki oleh seseorang ketika bekerja dengan hati nurani. 16. Matang. Ya, bersikap dewasa, bijaksana dan tenang dalam mengambil keputusan dan menyikapi permasalahan. 17. Berambisi. Berikinan keras untuk mencapai sesuatu cita-cita harapan dengan penuh semangat dan antusiasme. Orang dengan model ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dinamis, mau mengambil resiko, spontan, bersedia mengarahkan, mandiri, mempunyai lebih banyak ide dibandingkan dengan jam kerjanya sendiri. 18. Loyal. Ini penting ya, loyal. Sikap setia kepada seseorang, gagasan, atau pekerjaan kadang-kadang melampaui alasan disertai dengan sikap berani berkorban untuk organisasi atau kelompok yang dia menjadi bagian di dalamnya. Seseorang yang loyal berkomitmen untuk dapat tetap memberikan yang terbaik sebagai wujud janji setia yang telah diungkapkannya. 19. Mampu mengendalikan diri. Nah, ini ya penting sekali. Self-control, mempunyai perasaan emosional tetapi jarang memperlihatkan
mengendalikannya dan mampu menyembunyikannya, bahkan dapat mengelolanya dengan baik atau menahan diri dalam emosi atau antusiasme. Seseorang pekerja hati nurani menyadari bahwa kemampuannya menahan dan mengontrol diri akan mengantarkannya pada ketinggian derajat di depan manusia dan di sisi Allah. Ya, kemampuan mengendalikan diri sebagai sebuah kemenangan atas musuh bebuyutannya, yaitu setan. Wow. Dan yang terakhir, ke-20, independen. Ya, adalah sikap mandiri, bebas dari segala pengaruh, tidak tergantung pada orang lain dan bersikap penuh dengan percaya diri. Orang mandiri biasanya mengandalkan kemampuan, penilaian dan sumber daya sendiri. Dia amat yakin akan cara sendiri dalam melakukan sesuatu. Oke. Ada 20 sebenarnya apa yang menjadi karakter sukses spiritual worker. Saya akan bacakan lagi ya, biar tidak lupa karena banyak. Pertama, jujur. Yang kedua, berpandangan jauh. Yang ketiga, bisa memberi inspirasi. Keempat, kompeten. Kelima, adil. Keenam, mendukung. Ketujuh, berpandangan luas. Kedelapan, cerdas. Kesembilan, terus terang. Ya. Kesepuluh, berani. 11, bisa diandalkan. Ke-12, bisa bekerja sama. 13, kreatif. 14, peduli pada orang lain. 15, tegas. 16, matang. 17, berambisi. 18, loyal. 19, mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir adalah independen. Gimana sama-sama semuanya yang masih di sini sebagai seorang pekerja? Jadi ketika kita bekerja mempunyai karakter sukses spiritual worker, ke-20 hal inilah yang ada dalam diri kita. Maka kitalah sebenarnya menjadi pekerja yang memakai hati nurani, dan tentu ujung-ujungnya adalah kesuksesan dalam karir. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sekian dulu segmen ke-44 dari Paragraf Sang Penyihir yang saya bacakan buku ini di daerah pariwisata di Denpasar, yaitu Pantai Matahari Terbit. Sampai jumpa lagi di daerah-daerah wisata yang lain, tentunya bangkit pariwisata ya. Semoga kita selalu